Pada video kali ini, kami akan membahas hukum acara peradilan tata usaha negara mengenai pengertian, dasar hukum, dan asas-asasnya. Selanjutnya, pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara atau yang disingkat dengan HAPTUN adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara tata usaha negara melalui pengadilan, sejak pengajuan gugatan sampai keluarnya putusan pengadilan. Dasar hukum acara peradilan tata usaha negara bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Menurut Scholten, definisi asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengannya. Ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Adapun asas-asas HAPTUN terdiri atas: pertama, asas praduga rehmatik. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu dianggap rehmatik sampai ada pembatalan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang PT-UN. Kedua, asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat. Hal ini dapat dilihat pada pasal 67 ayat 1 dan ayat 4 huruf A Undang-Undang PT-UN. Ketiga, asas para pihak harus didengar atau audi ad alteram partem. Para pihak mempunyai kedudukan yang sama dan harus diperlakukan dan diperhatikan secara adil. Hakim tidak dibenarkan hanya memperhatikan alat bukti, keterangan, atau penjelasan salah satu pihak saja. Keempat, asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis, baik dalam pemeriksaan di peradilan judik faksi maupun kasasi dengan Mahkamah Agung sebagai puncaknya. Kelima, asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan yang lain, baik secara langsung dan tidak langsung, bermaksud untuk mempengaruhi keobjektifan putusan peradilan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Junto pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Keenam, asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ketujuh, yaitu asas hakim aktif. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa, hakim mengadakan rapat permusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dilengkapi dengan pertimbangan yang tertera pada pasal 62 Undang-Undang PT-UN, dan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui apakah gugatan penggugat kurang jelas sehingga penggugat itu perlu untuk melengkapinya. Hal ini dapat dilihat pada pasal 63 Undang-Undang PT-UN. Kedelapan, asas sidang terbuka untuk umum. Asas ini membawa konsekuensi bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kesembilan, asas peradilan berjenjang. Jenjang peradilan di sini dimulai dari tingkat yang paling bawah, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan puncaknya adalah Mahkamah Agung. Kesepuluh, asas peradilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Asas ini menempatkan pengadilan sebagai ultimatum remedium, terdapat dalam pasal 48 Undang-Undang PT-UN. Ke-11, asas erga omnes atau putusan pengadilan mengikat umum. Sengketa tata usaha negara berada dalam lapangan hukum publik. Hukum publik di dalamnya terkandung kepentingan umum. Karena itu, putusan dalam sengketa publik atau tata usaha negara bukan saja mengikat mereka yang bersengketa. Ke-12, asas objektivitas. Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga saudara, semenda, sampai derajat ketiga yaitu hubungan suami istri, meskipun telah bercerai dengan tergugat atau penggugat atau penasihat hukum atau antara hakim atau panitera sesuai dengan pasal 78 dan pasal 79 Undang-Undang PT-UN.
Nah, itulah tadi pembahasan mengenai pengertian, dasar hukum, dan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Terima kasih.